Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Mas Yuni Huta Suhud. Pembahasan tentang sistem operasi bagian deadlock. Yang pertama kita bahas di sini adalah apa itu pengertian deadlock. Deadlock mungkin terjadi pada lingkungan multiprogramming, di mana sejumlah proses berkompetisi atau berlomba untuk sejumlah sumber daya atau resource yang terbatas. Perlu kita garis bawahi di sini ada kompetisi, kemudian sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini, proses yang terjadi mungkin dalam meminta beberapa resource. Jika resource tidak tersedia, maka proses harus menunggu. Maka proses tersebut akan masuk ke dalam proses wait state atau proses atau state waiting seperti yang sudah kita bahas dalam state proses. Ada yang disebut dengan new state new, kemudian ada namanya ready, ada namanya waiting, dan ada namanya penyelesaian. Kemudian pada saat proses menunggu, tidak pernah mengalami yang namanya perubahan state. Saya ulangi lagi, pada saat proses menunggu tidak pernah mengalami yang namanya perubahan state. Karena resource yang diminta digunakan oleh proses yang menunggu yang lainnya. Disebut dengan deadlock. Saya ulangi lagi, proses yang menunggu ini untuk menggunakan resource yang sama, maka proses ini disebut dengan deadlock. Atau deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Sebagai contoh, ada di sini sebuah jembatan. Ini ada di sisi kanan, ini ada sisi kiri. Masing-masing sisi menjalankan mobil masing-masing menuju jembatan. Ketika mobil ini maju dan mobil sebelah kanan maju, mereka memperebutkan atau berkompetisi menggunakan satu jembatan atau jalur jembatan. Dalam kondisi inilah disebut dengan deadlock. Atau di persimpangan jalan, di mana dalam kondisi situasi ini, dari jalur kanan mobil masuk, jalur kiri masuk, dari atas masuk, dari bawah masuk. Maka kondisi ini mereka memperebutkan jalur siapa yang akan dulu menggunakan resource ini, siapa yang menggunakan sumber daya ini terlebih dahulu. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi deadlock. Ada beberapa model sistem yang digunakan dalam sini. Yang pertama, sebuah sistem terdiri dari sejumlah resource terbatas yang akan didistribusikan atau dibagikan di antara proses-proses yang saling berkompetensi atau berlomba. Saya ulangi lagi, sebuah sistem terdiri dari sejumlah resource terbatas yang didistribusikan di antara proses yang saling berkompetensi. Proses harus memiliki resource sebelum menggunakan dan melepaskan resource setelah menggunakannya. Dalam hal ini, kalau dalam manusia mungkin kita tidak boleh menjadi orang egois. Maka dalam sistem operasi juga kita harus menerapkan ketidakegoisan ini dalam menggunakan sumber daya. Maka ketika proses yang digunakan sudah selesai, maka dia harus melepaskannya. Agar bisa digunakan yang setelah dia. Kita lihat sebuah proses mungkin meminta beberapa sumber atau resource sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tetapi sejumlah resource yang diminta mungkin tidak memenuhi jumlah resource total yang tersedia.
Maka dalam hal ini perlu yang namanya waiting, menunggu. Sekumpulan proses dikatakan berada pada deadlock state atau situasi deadlock bila semua proses menunggu event atau kejadian yang disediakan oleh proses lain dalam kumpulan tersebut. Oke. Model sistem. Selanjutnya, deadlock terjadi pada saat proses akan mengakses objek, di mana objek yang akan diakses disebut dengan resource. Berupa hardware, type drive, memori, printer, atau informasi sebuah record dalam suatu basis data variabel global. Jenis-jenis resource ada beberapa, ada namanya freezable dan kemudian non-freezable. Freezable, jika resource terjadi, dapat diambil atau dilepas dari proses yang memakainya tanpa memberi efek pada proses tersebut. Contohnya memori. Sedangkan jika resource-nya tidak dapat diambil dari proses yang membawanya karena menimbulkan kegagalan komputasi, contohnya printer. Contoh prosesor di mana channel input-output diskrete, contohnya peran sumber daya jenis pada deadlock ini, misalkan disk A dan disk D, maka akan terjadi deadlock jika proses memiliki satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrograman, tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dapat menghitung sumber daya yang digunakan oleh proses menggunakan sumber daya tersebut. Contoh pengoperasian input-output. Ada namanya request, meminta layanan, masukan dan keluaran. Maka memakai atau use, memakai perangkat dan memasukkan dan perangkat keluaran. Kemudian ada namanya release, melepaskan dan memasukkan keluaran. Masuk kita model lanjutan seperti yang saya sampaikan. Yang pertama, ada yang namanya proses request atau meminta. Kemudian ketika sumber daya atau resource diminta, secara otomatis digunakan atau use. Setelah digunakan, maka si pemakai resource ini atau sumber daya ini akan membebaskannya, akan membebaskan sumber daya tersebut. Masuk kita karakteris terjadinya deadlock. Ada beberapa karakter yang dimiliki disebut dengan terjadinya deadlock. Yang pertama ada namanya manual exclusion. Di mana manual exclusion ini adalah proses yang memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakan. Jadi, hanya ada satu proses yang menggunakan sumber daya. Jadi, ada sumber daya ini hanya dimiliki oleh proses itu aja. Tidak bisa digunakan secara bersamaan. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua ada namanya hold and wait. Hold and wait ini adalah beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimiliki.
Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan permintaan atau request terhadap sumber daya. Padahal pada saat yang bersamaan akan terjadi saling menunggu. Kenapa? Karena saling menahan. Ada satu meminta, ada satu yang menahan. Maka ditunggu. Sambil tunggu-tungguan nggak tahu jadinya siapa yang akan memakainya. Maka terjadilah yang di sini namanya deadlock. Itu karakteristik yang kedua. Saya ulangi lagi, karakteristik yang pertama ada namanya manual exclusion, yang kedua ada namanya hold and wait. Karakter yang selanjutnya ada namanya non-prevention. Non-prevention ini adalah sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang miliknya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Jadi dia akan ridho melepaskannya kalau dia udah siap. Dia tidak akan melepaskannya kalau dia belum siap menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sumber daya. Contoh, saya pakai sebuah alat. Kalau saya bersifat yang namanya non-prevention ini, maka alat ini harus saya gunakan dulu. Saya akan meninggalkannya atau memberikannya sama orang lain ketika saya tidak menggunakannya lagi atau dengan catatan saya sudah selesai menggunakannya. Ketika saya menggunakannya, maka proses yang lain harus sabar menunggu. Oke. Yang keempat ada namanya circular wait. Lingkaran menunggu. Menunggu secara lingkaran. Contoh, proses yang terjadi saling menunggu resource yang sedang digunakan oleh proses berikutnya. Contoh, saya umpamakan sebuah lingkaran. Di titik 1 terdapat dalam lingkaran tersebut terdapat sebuah sekumpulan proses. Titik 1 ada namanya PO0 atau proses 1. Kemudian ada proses 0, proses 1, proses 2, proses 3 dan selanjutnya. Maka yang menunggu sumber daya di mana P0 dia harus menunggu sumber daya yang dibawa P1. P1 harus menunggu sumber daya yang dibawa P2. P2 menunggu sumber daya yang dibawa P3. P3 menunggu sumber daya yang dibawa P4. Dan seterusnya. Dengan rumus Pn dikurang 1 menunggu sumber daya yang dibawa Pn. Pn menunggu sumber daya yang dibawa P0. Oke, ini dia karakteristiknya. Yang selanjutnya adalah cara mengulangi deadlock. Cara menanggulangi deadlock. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi yang namanya deadlock. Yang pertama adalah abaikan saja. Dengan kata lain, pengabaian. Maka ketika kita berjumpa dengan kondisi saling menunggu, maka dengan kata lain kita abaikan. Maksudnya di sini, pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock, pura-pura tidak tahu deadlock terjadi. Yang pertama, cara yang kita lakukan untuk menanggulangi deadlock adalah dengan cara pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dengan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dengan penanganan cara ini dikenal dengan outreach algoritma. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses dalam program yang mengalami deadlock. Yang kedua, pencegahan. Penanganan yang dilakukan ini dengan cara mencegah terjadinya satu karakteristik deadlock.
Yang pertama, tadi kita sudah bahas apa karakteristik deadlock. Yang pertama ada namanya manual exclusion, yang kedua hold and wait, yang ketiga ada non-preemption, yang keempat ada namanya circular wait. Nah, maka ini yang kita lakukan pencegahannya nih dengan terjadinya salah satu. Yang kedua, ini penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Jadi dengan kata lain, sediakan payung sebelum hujan. Penanganan yang ketiga, penghindaran. Maksud dari penghindaran di sini adalah penghindaran keadaan deadlock. Bagian yang perlu diperhatikan oleh pembaca bahwa antara pencegahan dan penghindaran ada dua hal yang berbeda. Keadaan kita memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dan kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadinya deadlock. Pencegahan atau penanganan yang keempat yang bisa kita lakukan adalah mendeteksi dan pemulihan. Pada sistem yang sedang berada pada kondisi deadlock, tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang bersifat represif. Tindakan tersebut adalah dengan mendeteksi adanya deadlock. Kemudian ketika dideteksi adanya deadlock, dilakukan yang namanya pemulihan kembali sistem. Proses pendeteksian ini akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak. Maka kalau jawabannya sedang deadlock, maka segera pulihkan. Oke, sampai jumpa pertemuan kita minggu depan. Sekian materi dari saya. Sebelum saya tutup materi ini, saya ingin sampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk mengulang kembali materi-materi yang saya berikan melalui video dan melalui modul untuk dibaca-baca kembali untuk memaksimalkan perkuliahan kita. Dan saya harapkan dalam perkuliahan kita ini Anda juga menggunakan alat bantu. Jika ada laptop, gunakan laptop. Tapi jika ada, gunakan semaksimal mungkin handphone yang Anda miliki. Dan gunakan paket Anda untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk hal yang tidak bermanfaat, mohon untuk dihindari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.